Assalamualaikum sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Nanang Sofiullah, guru SMP Tahfidzul Quran Nurdin Idris Kedawan, akan menyampaikan suatu materi pada pembelajaran digital atau pembelajaran jarak jauh dengan judul materi tekanan pada zat dan penerapannya. Silahkan untuk diikuti. Sebelum memulai pembelajaran, kita biasakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Kita mulai pembelajaran. Alat penampung air atau yang kita kenal dengan tandon air sering kita jumpai pada bangunan-bangunan bertingkat. Biasanya tandon air ini diletakkan pada tempat paling tinggi. Kenapa tandon air diletakkan pada tempat yang paling tinggi? Adakah hubungannya dengan arus air yang keluar dari keran? Lebih besar mana arus air yang keluar di lantai dasar dibandingkan dengan lantai di atasnya? Silahkan dipikirkan. Lagi, ketika kita berkunjung ke laut, terkadang kita melihat sebuah kapal laut. Kapal laut yang sangat berat ternyata dapat terapung, sedangkan satu buah paku yang jauh lebih ringan ternyata tenggelam. Mengapa demikian? Kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Maka dengarkan dengan seksama dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, pembelajaran kali ini ya hanya sebagai fokus tentang tekanan zat, hanya mempelajari dua fokus tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Berikut peta konsepnya. Tekanan hidrostatis. Pernahkah kalian menyelam di laut? Apa yang kalian rasakan? Ketika kita menyelam, semakin dalam, semakin sakit telinga kita. Berikut ada salah satu contoh animasi. Silahkan diperhatikan. Nah, di sini ada gelembung air. Gelembung air ini, ya, ketika saya tarik ke bawah, apa yang terjadi? Ukurannya mengecil. Nah, coba saya tarik ke samping. Ternyata ukurannya sama dengan yang di bawah tadi ya. Saya tarik ke atas lagi. Ukurannya lebih besar. Nah, ini menunjukkan kedalaman berpengaruh terhadap tekanan. Di mana gelembung udara, maaf bukan gelembung air ya, gelembung udara ditekan oleh air-air sekitarnya. Makin ke bawah, ukurannya makin kecil, artinya yang menekan makin besar. Kita lihat ilustrasi ini. Kita anggap air memiliki berbagai lapisan. Lapisan A, lapisan B, lapisan C, lapisan D, dan lapisan E. Karena pengaruh dari gravitasi, tiap-tiap lapisan memiliki berat. Jadi di dasar lapisan A akan memiliki berat sebesar lapisan A itu sendiri. Di lapisan B, dia memiliki berat sebesar lapisan B itu, dan ditambah dengan lapisan di atasnya. Jadi pada lapisan B ada lapisan B sendiri ditambah berat lapisan di atasnya. Begitu juga dengan lapisan paling bawah. Di dasar lapisan E, selain memiliki berat pada lapisan E akibat gravitasi, dia juga ditopang oleh lapisan D, lapisan C, dan lapisan B serta A. Nah, artinya pada bagian paling bawah yang menopang makin banyak, beratnya makin besar. Nah, dari sini kita sudah bisa memahami makin ke bawah yang berarti tekanan hidrostatisnya makin besar. Jadi, kedalaman berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Nah, ternyata tidak hanya kedalaman yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, jenis zatnya pun berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Air murni misalnya, air laut, minyak, deterjen, oli, ya,
ternyata memiliki karakteristik masing-masing. Dan kita tahu karakteristik masing-masing zat ditentukan oleh yang namanya massa jenis. Berarti massa jenis juga berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Dalam tekanan hidrostatis bisa kita tuliskan dalam persamaan matematis pH sama dengan rho dikalikan G dikalikan dengan H, atau pH tekanan hidrostatis sebanding dengan rho G dan H. Dengan pH adalah tekanan hidrostatis, rho massa jenis cairan, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman. Menjawab pertanyaan di awal tadi, kenapa tandon air diletakkan di tempat yang paling tinggi? Perhatikan animasi berikut. Ada water shower ya, atau tandon air. Ketika diletakkan di tempat yang tinggi, keran-keran pada masing-masing lantai terlihat menyala. Bagaimana jika tandon air ini digeser? Ternyata yang paling atas, yang lebih tinggi, ya, lantai paling atas yang lebih tinggi dari tinggi tandon air, airnya mati. Oke, pernahkah kalian memasukkan balon ke dalam air? Balon yang diletakkan atau kita tekan ke dalam air tidak tenggelam, justru seakan-akan ada gaya mendorong ke atas. Itulah yang dinamakan gaya apung. Jadi gaya apung adalah gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair tertentu pada suatu benda. Fenomena ini juga sering kita alami ketika kita misalnya memancing ikan. Ya, ketika kita mancing ikan, ikan masih di dalam air, itu terasa lebih ringan. Tetapi ketika kail kita angkat, ikan sudah ada di udara, ternyata ikannya terasa lebih berat. Karena ketika masih di dalam air, berat ikan ditopang juga oleh air. Hal ini pertama kali dipelajari oleh salah satu ilmuwan yang kita kenal dengan Archimedes. Oleh karena itu, pernyataan ini dikenal dengan hukum Archimedes, di mana sebuah benda yang dicelupkan ke dalam air, baik seluruhnya atau sebagian, akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Kita tulis dalam bentuk persamaan, Fa sama dengan rho kali G kalikan V. Dengan Fa adalah gaya Archimedes, rho adalah massa jenis cairan, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume cairan yang dipindahkan. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam cairan, akan ada 3 keadaan. Yang pertama, bisa jadi benda itu akan terapung atau melayang atau tenggelam. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu ada syarat-syaratnya. Lihat animasi yang berikut ini. Benda terapung jika berat bendanya sama dengan gaya apung. Jadi terjadi resultan sama dengan 0. Dan massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis cairan. Benda melayang, tentu saja syaratnya gaya apung atau yang kita kenal dengan gaya Archimedes sama dengan berat bendanya juga. Dan massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Untuk benda tenggelam, kita perhatikan tentu saja memiliki syarat juga, di mana berat benda lebih besar daripada gaya apungnya, dan massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan. Nah, menjawab pertanyaan di awal, kenapa sebuah kapal yang sangat berat ternyata dia dapat terapung, sementara satu buah paku yang jauh lebih ringan ternyata tenggelam. Ternyata kalau kita lihat, sebuah kapal itu tidak pejal, di dalamnya ada rongga yang kita kenal dengan lambung kapal. Jadi ada rongga di dalam kapal yang kita kenal dengan lambung kapal. Jadi berat total antara logam dari kapal, terus ada udara dan ada beban, itu ketika ditotal ya, ternyata beratnya itu jika dibandingkan dengan gaya Archimedesnya atau gaya apungnya dapat terimbangi. Dan tentu saja massa jenis total dari kapal dibandingkan dengan massa jenis cairan lebih kecil, sehingga dia dapat terapung.
Berbeda dengan satu buah paku yang mana dia itu solid, sehingga kita kenal massa jenisnya adalah massa jenis besi atau ferrum yang tentunya lebih besar dari air. Selanjutnya beberapa alat terkait hukum Archimedes. Yang pertama ada galangan kapal, yang kedua ada jembatan ponton, yang ketiga ada hidrometer. Galangan kapal ini fungsinya ya untuk memperbaiki kapal ketika kapal itu misalnya sedang rusak. Prinsip kerjanya, ketika kapal sudah masuk ke dalam galangan kapal, maka air di dalam galangan kapal akan dikeluarkan, sehingga galangan kapal berongga dan massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis cairan, sehingga galangan kapal dapat naik. Jembatan ponton tersusun dari drum-drum yang berongga, yang di total massa jenisnya lebih kecil. Hidrometer tentu saja digunakan untuk mengukur massa jenis cairan. Info sains, kita kenal dengan peristiwa yang namanya pendarahan. Pendarahan itu terjadi ketika darah keluar dari pembuluh darah, baik karena tersayat ataupun tergores. Ketika pembuluh nadi atau arteri tersayat, darah yang keluar dari pembuluh nadi itu memancar karena tekanan dari jantung. Bagaimana solusinya? Salah satu solusinya adalah dengan meletakkan tangan misalnya yang tergores tadi lebih tinggi dari jantung serta membalutnya. Harapannya dengan membalut itu tekanan dari balutan dan tekanan dari jari bisa mengimbangi tekanan darah dari jantung sehingga darah tidak memancar. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita biasakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani bifadl ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran terkait dengan tekanan zat dan penerapannya. Silahkan untuk mendukung, di like, di komen, di subscribe, serta di share pada seluruh keluarga, teman, serta kerabat terdekat Anda. Terima kasih sahabat FBLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.